Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua dan salam kenal bagi yang belum kenal. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang relevansi hadis sumber pendidikan Islam dengan kondisi pendidikan Islam pada masa modern sekarang ini. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah hadis Tarbawi. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasannya. Pertama-tama saya akan bacakan sanad dan juga matan dari hadis tersebut. Hadatsana Hafs bin Umar an Syu'bah an Abi Aunin an Haris bin Amrin wa bin Akhil Mughirah ibn Syu'bah an Anasin min ahli al-Himsa an ashabi Mu'adh bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yab'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala kaifa taqdi idza arada laka qada'un qala aqdi bi kitabillah qala fa illam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا ألو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Umar dari Syu'bah, dari Abu Aun, dari Al-Haris bin Umar, anak saudara laki-laki Al-Mughirah bin Syu'bah, dari sebagian penduduk Himsi yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'az bin Jabal, bahwa ketika Rasulullah SAW hendak mengutus Mu'az ke Yaman, beliau bersabda, bagaimana engkau memberi keputusan apabila suatu peradilan dihadapkan kepadamu? Kemudian Mu'az menjawab, saya akan memutuskan dengan kitab Allah. Rasulullah bersabda, bagaimana jika engkau tidak temukan dalam kitab Allah? Mu'az menjawab, maka saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, bagaimana jika engkau tidak temukan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Maka kemudian Mu'az menjawab lagi, saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya dengan sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada beliau dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepada utusan Rasulullah dengan sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad. Baik, jadi hadis ini menceritakan ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'az ke Yaman. Sahabat Mu'az bin Jabal sendiri merupakan gubernur Yaman pada saat itu. Nah, sebelum Rasulullah mengutus Mu'az ke Yaman, Rasulullah memberi beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini digunakan sebagai bekal nantinya oleh Mu'az ketika menjabat sebagai gubernur. Pertanyaannya ya ini, bagaimana ketika Mu'az nanti dihadapkan oleh suatu perkara? Bagaimana Mu'az akan memutuskan perkara tersebut? Kemudian Mu'az menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah. Kitabullah ya, dengan Al-Quran maksudnya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, tapi kalau jawabannya tidak ada dalam Al-Quran bagaimana? Mu'az kembali menjawab, saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah, kepada perilaku Rasulullah, kepada apa yang saya pelajari dari Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda lagi atau bertanya lagi, tapi bagaimana jika jawabannya masih tidak ada dalam sunnah Rasulullah, tidak ada juga dalam kitabullah? Nah, dan terakhir Mu'az menjawab, maka saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya dengan sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan. Nah, jadi 3 jawaban Mu'az ini kemudian disetujui oleh Rasulullah. Apa bukti setujunya? Yaitu ketika Rasulullah kemudian fadaraba Rasulullah sadrahu. Rasulullah menepuk dada Mu'az bin Jabal dan berkata, alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yurda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah meridhai atau memberi pertolongan kepada utusan Rasulullah dengan sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah. Maksudnya, ya, jawaban seperti itu benar, wahai Mu'az. Kemudian isi atau kandungan dari hadis ini sebenarnya adalah tentang sumber hukum Islam atau dapat diartikan pula sebagai sumber pendidikan Islam. Nah, sumber pendidikan Islam yang terkandung dalam hadis ini setidaknya ada 3, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Nah, Al-Quran atau sumber pertama itu dibuktikan dari jawaban Mu'az atas pertanyaan pertama Rasulullah, bagaimana engkau memutuskan perkara jika suatu perkara dihadapkan kepadamu? Kemudian Mu'az menjawab, aqdi bi kitabillah. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan kitabullah. Nah, kitabullah di sini dapat diartikan sebagai sumber pendidikan yang pertama dan paling utama. Kemudian sumber yang kedua adalah hadis, yaitu atas jawaban Mu'az yang kedua atas pertanyaan Rasulullah. Kalau jawaban dari kasusmu tidak ada di kitabullah bagaimana? Kemudian Mu'az menjawab, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sunnah Nabi atau dengan hadis. Nah, sunnah Nabi atau hadis ini kemudian menjadi sumber pendidikan yang kedua.
Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad sendiri artinya bersungguh-sungguh dalam berpikir, ya, menggunakan segenap kemampuannya dengan sungguh-sungguh untuk memberikan hukuman atau memberikan perkara, putusan hukum atas suatu perkara yang belum ada hukumnya, belum ada baik dalam sunnah ataupun dalam kitabullah. Itu namanya ijtihad. Nah, ketiga jawaban ini diartikan sebagai sumber pendidikan Islam. Baik, selanjutnya adalah tentang relevansi hadis terhadap masa yang sekarang. Nah, kalau kita melihat pada teori pendidikan yang modern, itu sudah banyak sekali ya, ada banyak sekali. Seperti ada nature atau alam semesta, terutama sebagai sumber pendidikan ya. Alam semesta sebagai sumber pendidikan, kemudian ada environment atau lingkungan kita sebagai sumber pendidikan, ada juga family, keluarga sebagai sumber pendidikan, dan masih banyak lagi. Dan semakin hari, bahkan banyak para peneliti, penulis, dan tokoh-tokoh pendidikan yang meneliti, menulis, dan kemudian merancang atau merumuskan teori-teori pendidikan yang modern, sumber-sumber pendidikan yang lebih modern lagi, baik dari itu literasi buku ataupun dari hal yang lainnya. Nah, kemudian apakah hadis yang mengatakan bahwa sumber pendidikan Islam itu hanya ada tiga, yakni Quran, Sunnah, dan Ijtihad itu masih relevan dengan masa yang modern pada sekarang ini? Jawabannya adalah ya, masih sangat relevan. Bagaimana bisa demikian? Nah, perlu kita pahami bahwa isi kandungan dari hadis tersebut yang mengatakan bahwa sumber pendidikan hanya ada tiga, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, itu merupakan sumber secara umum atau sumber yang global, sumber yang universal. Nah, kalau kita kaji lebih dalam lagi, maka di dalam sumber-sumber yang universal tersebut masih terdapat lagi sumber-sumber lain yang lebih terperinci. Sebagai contohnya kita ambil saja Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah terdahulu yang di sana terdapat ibrah atau pelajaran yang dapat dijadikan sumber pendidikan. Maksudnya apa? Jadi sejarah atau kisah itu dapat dijadikan sebagai sumber pendidikan, atau pada ayat-ayat tertentu terdapat indikasi-indikasi yang menyembunyikan makna ilmiah, mungkin menyembunyikan fakta ilmiah, seperti surat Al-Anbiya ayat ke-30 yang berbunyi, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Kemudian diteliti, oh ternyata sesuai dengan teori Big Bang. Nah, selain itu, di dalam Al-Quran sendiri, penulisan Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa sastra yang sangat indah, ya, sangat indah, yang mengandung makna yang sangat mendalam, sehingga jika dikaji itu sangat dalam maknanya dan tidak akan ada habisnya. Bahkan jika kita cermati, ternyata sumber pendidikan modern pada saat ini sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Ya. Ingat, sumber pendidikan modern, ya, apalagi pendidikan Islam, sudah pasti semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, itu baru satu contoh, itu baru satu sumber, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana dengan sunnah atau hadis dan juga ijtihad? Untuk sunnah sendiri, ya, jangankan ilmu pendidikan Islam, ya, ilmu umum sekalipun masih banyak yang dapat mengambil contoh ataupun yang dapat mengambil pelajaran, mengambil dari sumber hadis dan juga ijtihad. Sebagai contohnya, ada ilmu sosiologi dan juga ilmu antropologi, misalkan kita ambil dua tersebut. Nah, dalam hadis, dalam sunnah sendiri, banyak sekali perilaku-perilaku sosial di sana yang berkaitan dengan sosialisasi manusia ataupun berkaitan dengan kebudayaan manusia. Masih banyak sekali yang bisa diambil dari hadis-hadis tersebut. Nah, kemudian dapat kita artikan berarti hadis juga masih relevan sampai saat ini. Nah, untuk ijtihad sendiri sekarang, ijtihad itu kan merupakan suatu pemikiran. Nah, yang namanya pemikiran atau proses berpikir, yang namanya proses berpikir itu tidak akan pernah ada habisnya. Proses berpikir itu merupakan suatu kunci menuju sumber pendidikan yang sangat luas. Mau apapun cabang ilmunya, tidak mungkin meniadakan proses berpikir di dalamnya. Pasti ada proses dialektika, pasti ada proses berpikir yang kemudian menemukan sumber-sumber pendidikan lain yang lebih terperinci lagi daripada yang diberikan secara umum dalam tiga hadis tersebut. Kesimpulannya, hadis tersebut yang mengatakan bahwa sumber pendidikan Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah atau hadis dan juga ijtihad masih sangat relevan jika kita gunakan pada saat ini, masih sangat berguna dan juga dapat selalu kita jadikan tolak ukur atau kita jadikan rujukan ketika kita ingin kembali memperdalam lagi kajian kita. Oh, kita kembali lagi ke Al-Quran. Apa yang harus kita perdalam dari Al-Quran? Apa yang harus kita perdalam dari sunnah-sunnah Rasulullah? Bagaimana konsep kita berijtihad? Bagaimana kita untuk berpikir menuju kedalaman makna yang sesungguhnya dari apa yang disampaikan, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis.
Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengoptimalkan hadis yang sebenarnya masih sangat relevan tersebut dalam pendidikan pada masa sekarang ini? Bagaimana kita mengoptimalkan Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad agar dapat menjadi sumber pendidikan yang dikaji lagi pada era yang modern sekarang ini? Nah, kenapa harus demikian? Nah, sebelumnya, saran saya adalah hadis ini beserta penjelasan tentang betapa relevannya terhadap masa modern harus dipopulerkan. Harus dipopulerkan kembali. Karena umat Islam, sebagaimana kita ketahui, ya kita ambil dalam satu sisi pendidikannya saja, itu sudah banyak mengalami ketertinggalan. Bahkan di aspek-aspek yang fundamental, seperti sosial, ekonomi, kemudian ke politik, dan yang sudah sangat jelas adalah tertinggal dalam bidang ilmu perkembangan teknologi atau perkembangan ilmu teknologi. Itu sudah sangat tertinggal. Mengapa bisa tertinggal? Padahal sumber pendidikannya sudah dijelaskan sejak sekitar kurang lebih 15 abad yang lalu. Melalui hadis ini ya, sudah dijelaskan. Tapi mengapa masih tertinggal? Sayangnya elemen pendidikan Islam itu masih terlalu malas untuk belajar lagi, untuk membaca-baca Al-Quran lagi, untuk kembali membaca kitab hadis, dan berpikir bagaimana mendapatkan makna terdalam dari apa yang tadi barusan dibaca, bagaimana memajukan pendidikan Islam dengan 3 sumber umum tadi, mencari sumber-sumber secara terperinci. Itu sudah terlalu malas. Bahkan mungkin sudah mulai tumbuh dalam pikiran orang-orang pendidikan Islam bahwa 3 sumber tersebut itu sudah habis dikaji semuanya, sudah surut, tidak ada apa-apa lagi yang bisa dikaji. Padahal sama sekali tidak. Ketiga sumber umum tersebut atau hadis ini masih sangat luas cakupannya. Dan jika mau disenami lagi, pasti masih banyak rahasia-rahasia yang belum terungkap di sana. Dan percayalah, para peneliti, para ilmuwan di luar sana, banyak yang menggunakan hadis ini, yang kemudian kembali lagi kepada Al-Quran, Sunnah, dan proses ijtihad untuk mengembangkan pendidikan mereka, untuk menemukan terobosan-terobosan baru. Mereka menggunakan ini, padahal ini adalah alat kita. Hadis ini adalah milik kita, orang-orang Islam, umat Muslim. Kenapa kok malah mereka yang menggunakan? Kenapa tidak kita? Dan kita justru ikut produk mereka. Padahal produk mereka kebanyakan digunakan untuk kepentingan mereka pribadi. Harusnya kita sendiri yang menggunakan produk kita ini. Kita menggunakan produk kita yang kita hasilkan dari sumber-sumber yang telah dijelaskan dalam hadis tersebut. Jadi ayo, mulai sekarang bersama-sama kita perbanyak lagi membaca Al-Quran, kita perbanyak lagi membaca kitab-kitab hadis, dan perbanyak berpikir bagaimana kita memahami apa yang barusan kita baca, bagaimana kita mampu mengambil intisari dari apa yang kita baca. Untuk apa? Untuk mengembangkan pendidikan Islam. Mari kita buktikan bahwa 3 sumber pendidikan yang dijelaskan dalam hadis tadi masih sangat relevan jika kita gunakan sebagai sumber pendidikan di era yang sekarang ini. Bukan hanya kita kaji yang berulang-ulang yang sudah ada, ya, tapi kita temukan apa yang belum ada di sana. Dari 3 sumber pendidikan itu kita temukan sumber lain yang lebih terperinci atau yang lebih khusus. Dan kemudian kita ciptakan kondisi belajar yang baru, kita ciptakan metode belajar yang baru, atau kita kembalikan metode lama ataupun konsep-konsep lama yang sudah hilang, seperti konsep keberkahan, konsep menghormati, dan lain-lain. Kita kembalikan lagi, termasuk kita berikan terobosan baru agar pendidikan Islam semakin maju. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.